Sebentar. Ibu Intan silakan over ke Rifka dulu karena posisinya Rifka terlempar lagi itu. Atau Eka dulu. Eka lebih dahulu ya. Oh, soalnya ini nih masih setengah mati. Oke. Ke Eka dulu. Silakan Eka Eka. coba Eka. Ini jaringannya ya Allah. Gimana, Ibu Intan? Biar Eka saja dulu. Ini soalnya Silakan belum. Eka. Halo Eka. Coba masuk lagi nah di situ. Aduh ini. Ya, oke. Coba. Sudah masuk tuh. Miliknya Eka nih. Silakan Eka presentasinya. Assalamualaikum Ustaz, suara saya dengar dengan jelas? Iya, dengan jelas. Oke, bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaramun Haita Tahkim. For the first, let me introduce myself. My name is Eka Saputri, serial number 5 from Madrasah Aliyah Negeri. Berhijab diromakan antara strategi dan kewajiban. Adapun hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini di Metik Usaha Rumah Makan. Penggunaan hijab bagi karyawati muslimah adalah wajar sebagai simbol perwujudan identitas keislamannya. Namun, menjadi pertanyaan besar, apabila usaha rumah makan tersebut di mana menu yang ditawarkan merupakan menu umum dan tidak berbasis syariah agama Islam, tetapi mewajibkannya untuk mengenakan hijab, sehingga kehadiran karyawati berhijab di rumah makan dapat memberikan kesan bahwa rumah makan tersebut memperhatikan nilai-nilai Islami dan juga mungkin menawarkan makanan halal dan ramah Muslim. Masyarakat Muslim di Kabupaten Ende merupakan masyarakat Muslim minoritas. Hidup di antara mayoritas masyarakat non-Muslim memunculkan kesadaran dan kepedulian yang cukup tinggi terhadap jaminan produk yang halal. Sehingga kehadiran simbol-simbol keislaman dalam rumah makan non-Muslim sangat diperlukan untuk meyakini akan kehalalan produk yang ditawarkan, terutama terlebih lagi bagi rumah makan yang ownernya bukan beragama Muslim, seperti Rumah Makan Istana Berkat dan Toko Roti Jaisim. Diketahui beberapa karyawati mengenakan hijab, sementara pemilik usaha rumah makan bukan seorang Muslim. Untuk dari latar belakang di atas, maka saya menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama, apa yang melatar belakangi penggunaan hijab bagi karyawati muslimah dalam bisnis rumah makan di Kabupaten Ende? Yang kedua, bagaimana dampak hijab terhadap minat beli konsumen pada usaha rumah makan tersebut? Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka saya menggunakan dua kajian teori, yaitu teori marketing dan teori pasar syariah. Teori marketing merupakan sekumpulan aktivitas di mana bisnis dan organisasi lainnya menciptakan pertukaran nilai di antara bisnis, perusahaan itu sendiri, serta pelanggannya. Sedangkan teori pasar syariah merupakan pasar yang mana selain memiliki motif rasional, tapi juga memiliki motif emosional, yang mana pemasar dan pelanggan merupakan dua hal penting dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yaitu dunia dan akhirat. Selain itu, ada beberapa penelitian yang bersinggungan dengan penelitian yang saya lakukan. Di antaranya penelitian dilakukan oleh Suparno dalam Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam tahun 2016 volume 2 dengan judul Analisis dan Persepsi Sikap Individu dalam Memilih Produk Hijab. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hijab bukan hanya sekedar untuk menutupi aurat fisiknya saja, tetapi untuk menutupi dan menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu penelitian dilakukan oleh Barus dalam Jurnal Media Ekonomi Manajemen tahun 2016 volume 31 dengan judul Implementasi Etika Bisnis Studi Kasus pada Rumah Makan Wonosobo Medan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika bisnis yang digunakan sesuai dengan koridor Islami dan berpatokan terhadap nilai-nilai syariah.
Dari dua penelitian di atas, dapat dipastikan bahwa tidak ada kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, yang mana penelitian ini akan lebih terfokuskan kepada latar belakang penggunaan hijab bagi karyawati muslimah dan dampak penggunaan hijab terhadap daya minat beli konsumen pada rumah makan di Kabupaten Ende. Metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat yang berkaitan tentang karyawati berhijab di rumah makan antara strategi dan kewajiban. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini diantaranya para karyawati berhijab di rumah makan Istana Berkat dan toko roti JC. Selain para karyawati berhijab, saya juga akan menggali informasi dari beberapa konsumen serta pemilik usaha rumah makan. Teknik dan alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, observasi, kedua, wawancara yang mendalam, dan yang ketiga, dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Huberman dan Miles berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari analisis data yang saya lakukan, maka saya menemukan bahwa latar belakang penggunaan hijab bagi karyawati muslimah merupakan atas dasar kesadaran masing-masing. Kesadaran berhijab ini berawal dari diri sendiri. Tidak ada paksaan dan ajakan baik dari pemilik usaha rumah makan ataupun dari pihak lain. Karena para karyawati berhijab di rumah makan Istana Berkat dan toko RTGC memiliki kesadaran dan pemahaman ideologis jauh sebelum mereka bekerja di tempat tersebut. Selain itu, kehadiran karyawati berhijab juga turut andil dalam membangun persepsi konsumen muslim dalam untuk berbelanja di outlet kuliner tersebut. Dengan demikian, saya melihat terdapat simbol keislaman. Dengan demikian, saya melihat terdapat pola kebiasaan masyarakat muslim minoritas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, di antaranya simbol, minat, kepercayaan, dan kualitas produk. Dengan adanya hijab sebagai simbol keagamaan dapat menarik minat bagi konsumen muslim untuk berbelanja di outlet kuliner tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk kepercayaan atas cita, rasa, dan kehalalan dari produk yang ditawarkan. Demikianlah presentasi ini dapat saya sampaikan. Gunakan hijabmu sebagai teman setia hijrahmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ine Eka Saputri atas presentasinya. Mungkin di awal tadi ada sedikit gangguan jaringannya. Coba ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Eni untuk memberikan tanggapan awalnya terkait dengan presentasi dari Eka Saputri. Terima kasih Pak Faris. Suara saya terdengar? Ya, alhamdulillah terdengar. Untuk yang pertama, Ananda Eka, sudah tadi waktunya berapa menit? Oh, Bu, tidak rekam, Bu. Harus diperhatikan karena 6 menit, Bu. Oke, jadi masih ini kan untuk presentasi aturannya 5-7 menit. Ini patokan yang memang harus kita turuti. Aturan yang harus kita ikuti. Terus yang kedua, Mbak Nanda Eka, kan ini nanti ada tanya jawab. Nah, kita juga bisa latihan bertanya di sini, kamu menjawab, gitu ya Pak Faris ya? Iya, betul. Ada tanya jawabnya. Jadi tidak tanya jawabnya kurang lebih 7 menit ya Bu ini ya? Ya, tidak hanya kita komentari terkait presentasi, saya rasa ini tinggal persiapan. Ada tanya jawab. Ya, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus disiapkan sehingga kamu nanti pada saat ditanya juri juga sudah siap untuk menjawab. Sekarang latihan menjawab ya Nak ya? Siap, Bu. Oke. Nanti ada teknik menjawabnya juga, nanti saya akan, kamu jawab dulu lah nanti. Yang pertama, mengapa kamu ini tertarik untuk meneliti terkait karyawati berhijab? Apa yang membuat kamu itu tertarik di sini? Silakan. Oh iya, Bu. Dari mana saya melihat masyarakat Kabupaten Ende Muslim itu adalah masyarakat Muslim minoritas. Dan di antara masyarakat minoritas ini yang menjadi dominan dalam berbagai sektor usaha itu usaha rumah makan yang didominasi oleh rumah makan non-Muslim, Bu. Dan uniknya ini, Bu, rumah makan non-Muslim ini
mereka ada beberapa yang mempekerjakan karyawati berhijab. Nah, dengan kehadiran karyawati berhijab ini bisa ya, kehadiran karyawati berhijab ini tuh menjadi hal yang sangat menarik untuk diperhatikan. Karena di situ saya akan meneliti apa sih yang latar belakangi penggunaan hijab dan dampak penggunaan hijabnya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Nanti pada saat juri bertanya, sebelum kamu menjawab, bisa menyampaikan terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab saja. Jadi terima kasih terus menjawab ya. Jadi tadi kan langsung ya. Kamu bisa menambahkan terima kasih atas pertanyaannya, terus disampaikan jawabannya. Tadi sapaan untuk juri juga belum muncul ya di presentasinya, kurang. Betul, sapaan awal tadi untuk juri belum. Ya. Oh, sudah Ustadz, sudah Bu, yang saya sapanya pakai bahasa Arab, yang Al-Muhtaramun Hayyata Tahkim. Itu pakai bahasa Arab. Oh ya, tidak. Benar-benar kita tidak terpotong-potong tadi di sini juga dengar. Saya enggak dengar itu soalnya. Iya. Mungkin pas internetnya ya. Nanti internetnya diupayakan ini ya Pak Faris ya. Iya, insya Allah. Harus Bu, ini kita sama-sama lagi di WIB ini. Oh iya. Bapak di mana? Surabaya. Saya lagi di Jakarta ini. Oh, di Jakarta. Kegiatan AKMI. Oh, yang sosialisasi ya, Pak? Iya, betul, yang sosialisasi. Ya, oke. Pertanyaan kedua, boleh ya? Satu lagi pertanyaan. Ya, boleh. Silakan. Boleh, Bu. Enik. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, Bu Enik, biar ada itu apa namanya. Ada Ustadz Mansur, ada Bu Sri. Nanti banyak. Bu Intan juga boleh bertanya. Nah, yang kedua, Nanda Eka, untuk metode yang kamu gunakan dalam penelitian tadi, ada wawancara, ada observasi, ya, untuk bisa menetapkan hasil penelitianmu itu seperti itu, bagaimana prosesnya? Silakan diceritakan. Metodenya, Bu? Ya, terus sampai hasil itu seperti itu dan kamu bisa menyimpulkan, silakan dijelaskan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, metodenya tuh saya melakukan wawancara. Maaf Bu. Yang pertama saya melakukan observasi. Observasi ini saya datang langsung ke lokasi penelitian yang di Rumah Makan Istana Berkat dan Toko Roti JC. Di situ saya mengamati aktivitas jual belinya. Setelah saya mengamati, ternyata ada nih karyawati berhijabnya, Bu. Nah, selanjutnya yang kedua, wawancara. Wawancara itu saya melakukan wawancara kepada pemilik usaha rumah makannya, terus karyawati berhijabnya, duanya dari karyawati berhijab Istana Berkat, satunya dari Toko Roti JC. Dan yang terakhir wawancara konsumen, duanya dari konsumen rumah makan Istana Berkat, duanya lagi di Toko Roti JC. Nah, setelah saya melakukan wawancara, saya melakukan dokumentasi. Dokumentasi yang saya gunakan dalam penelitian ini tuh berupa transkrip, jurnal, dan buku-buku yang lain, Bu. Setelah itu, saya menganalisis dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Dan ternyata saya menemukan terdapat pola kebiasaan masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang terdiri dari simbol, minat, kepercayaan, dan kualitas produk. Dengan adanya beli konsumen Muslim dalam berbelanja di rumah makan non-Muslim. Terus ketika sudah minat, konsumen Muslim akan merasa tertarik dan mereka akan berbelanja di rumah makan tersebut. Ketika mereka belanja, ketika mereka melihat ada karyawati berhijab, mereka akan percaya nih bahwa rumah makan ini akan halal, akan terjamin kehalalannya, Bu. Ya, mungkin begitu saja. Oke, terima kasih. Nanti mungkin agar lancar, memang perlu banyak latihan ya, banyak latihan lagi. Oke, saya rasa dari saya cukup, Pak Faris, monggo. Baik, terima kasih Bu Enik atas beberapa penekanan dan juga pertanyaan kritisnya terkait dengan bagaimana latar belakangnya dan juga terkait dengan tahap penelitiannya atau proses penelitian dilakukan oleh Eka Saputri. Silakan Bu Sri.
Ya, terima kasih Pak Faris. DEK, ya, Ya, tadi Bu. saya kebetulan mencatat waktunya ya. 6 menit 18 detik. Cukup ya. Tadi pembukaan sudah bagus, kemudian intonasi suara juga sudah bagus. Cuman di bagian akhir-akhir itu kayaknya agak terburu-buru sedikit ya. Agak tersendat-sendat tadi di bagian terakhirnya. Suara saya kedengaran ya? Ya, Kedengaran, terdengar, Bu. Bu. Terdengar. Kedengar, Bu. Dengar. Ya, baik. Kemudian untuk di slide itu ada yang typo sedikit ya. Coba dicek lagi untuk penelitian terdahulu itu. Ya, ada yang kesalahan ketikan. Kemudian untuk pertanyaan ya. Untuk pertanyaan tadi sebagian besar sudah ditanya sama Ibu Eni gitu, mulai dari masalah, ketertarikan mengambil judul ini, metode, hasil, dan kesimpulan. Saya satu saja, tingkat kesulitan dari penelitian ini apa menurut Eka? Tingkat kesulitan tuh yang pertama dalam mengumpulkan data, Bu. Di situ kami sebenarnya kan tiga tempat penelitiannya nih, dari Istana Berkat, Toko JIC, sama Rumah Makan Solo Baru. Tapi karena Rumah Makan Solo Barunya kami kurang mendapati respon yang positif, jadi memutuskan hanya menggunakan 2 tempat ini, Bu. Terus yang keduanya, tingkatnya itu ketika saya menganalisis, Bu, merangkai dalam bentuk narasi untuk jadikan hasilnya, Ibu. Saya sudah tahu hasilnya bahwa penggunaan hijabnya atas dasar kesadaran masing-masing. Terus dampaknya juga penggunaan hijab juga turut memberikan dampak yang sangat besar terhadap minat beli konsumen muslim di rumah makan non-muslim. Tapi kalau untuk menarasikan dalam bentuk kalimat yang panjang itu agak mulai kesusahan saya bagian situ. Ya. Narasi awalnya. Ya, terima kasih Eka. Pak Faris, saya pikir Eka cukup menguasai kontennya ya, cuma nanti tinggal dilatih lagi biar teratur ya, Eka ya. Ya, mungkin dari saya cukup Pak Faris. Ya, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Sri atas saran, masukannya, dan juga pertanyaan tadi. Luar biasa, bagaimana kesulitan apa yang menurut Eka pada saat melakukan penelitian itu. Dan ini sebuah yang harus dia ceritakan, bagaimana tentang keadaannya itu, dan itu harus betul-betul menguasai konten yang akan disampaikan seperti yang disarankan oleh Ibu Sri tadi. Silakan Pak Mansur, mungkin bisa bergabung untuk ini, atau sedang ujian, bisa bertanya kan? Ya, ya sudah saya keluar dari ruangan. Ya, terima kasih banyak. Ada beberapa hal. Pertama, ya kalau secara kontekstual pembicaraan di dalam, Eka sudah bisa menguasai secara detail. Cuman ada beberapa hal dalam sebuah nggak bisa dilaporkan secara detail. Ada etika pada 6 orang tadi, ada jadi berapa orang tadi? 3 orang atau 6 orang kalau nggak salah. Jadi informan tadi itu. Nah, halo, kedengaran? Halo, suaranya Abang agak putus-putus, Bang. Halo. Halo, suaranya Pak Mansur agak putus-putus. Iya, itu Putus, Pak. Ya, Suaranya ya, agak putus-putus, ya. Pak. Maaf. Iya, ya, oke. Pertanyaannya adalah pada saat menentukan, ini saya masukkan saja ya, masukkan saja. Saat penentuan itu, perilaku, pada saat penentuan habit masyarakat yang muslim dan di tempat di warung makanan muslim itu menjadi satu keharusan. Terus nanti habitnya itu akan muncul yang namanya simbol, yang namanya trust, yang namanya minat, dan terus namanya kualitas dari produk tersebut. Nah itu harus kita harus cari gambarannya. Terus kalau kita bisa sih juga harus cari dari coba upayakan carikan juga, upaya untuk cari juga gitu. Halo? Pak, suaranya agak putus-putus, Pak. Kedengaran? Suaranya agak, ya terdengar, hanya kadang terputus, Bang. Putus-putus, Pak. Maaf. Iya, ya betul. Saya juga suara.
Atau begini aja lah, saya buat dalam catatan aja ya, nanti saya kirimkan. Oke, boleh. Boleh Pak. Saya Terima buat kasih dalam banyak. catatan baru saya kirimkan. Oke. Boleh Pak. Terima kasih banyak Pak. Enak. Saya terputus. Ya, siap. Halo Pak Mansur, Abang. Iya, kalau lanjut aja, nggak apa-apa, saya catat aja. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Mansur atas beberapa masukannya tadi. Cuman memang suaranya terputus. Sepertinya Eka juga ini terputus juga. Ibu Intan coba cek Eka itu kayaknya terputus juga. Ya Pak. Tes ada Pak. Oh ya masih, sudah. Oke. Ibu Intan silakan. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Pas ya. Untuk sementara belum ada pertanyaan. Siap Bu, makasih. Pak Asis bergabung? Asisnya masih di lantai bawah. Oh, oke. Sip, terima kasih untuk presentasinya dari Eka. Kemudian ada beberapa poin masukan tadi dari Ibu Eni dan juga Ibu Sri. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup harus Anda persiapkan dari sisi penjelasan dan juga mentalnya untuk dipersiapkan untuk Eka Saputri. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk Eka Saputri. Selanjutnya silakan Rifka Aulia untuk memberikan presentasinya. Minta maaf Ustaz, masih ada masalah PowerPoint-nya. Biar dari saya tuh. Duduk situ ya. End share screen-nya dulu, di end dulu biar satunya bisa masuk lagi. Di M sudah. Di close dulu share screen-nya. Saya Silakan Ibu Intan. Yang share screen siapa? dari laptopnya saya. Silakan. Iya, laptopnya Rifka itu keluar dulu. Berhenti share screen dulu. Oh, sudah. Sudah bisa. Ya, silakan. Ibu Intan share screen-nya dulu.
Belum tampil. Belum. Ibu Intan tekan nih. Share screen-nya belum tuh, masih belum tampil PowerPoint-nya. Intan yang satu. Sinyal. Double klik kak. Dibuka dulu di luarnya, share screen-nya nanti dibuka dulu filenya, kemudian baru share screen filenya saja. Dibuka dulu. File PPT-nya dibuka dulu, baru share screen. Gimana Rifka, Ibu Intan? Masalahnya apa? Masih jaringannya Ustadz, jaringannya agak lemah. Ah, Ini jangan sampai terjadi di hari H nih, karena terjadi di hari H ini bisa digeser ke peserta yang lain kita. Kasih keluar dulu di akunnya Ibu Intan itu. Mau share screen-nya itu. Ibu Intan kasih berhenti dulu share screen di komputernya Ibu Intan itu. Ibu Intan lagi kerja di Rifka Aulia kan? Halo Bu Intan, gimana itu? Coba aktifkan mikrofonnya, coba kita dengar itu kenapa masalahnya. Ya Allah. Rifka, itu masalahnya apa Rifka? Tidak bisa dibuka filenya atau apa? Ya, jaringannya Ustadz, jaringannya. jaringan. Iya Ustadz. Tapi di Rifka itu lancar nih. Sabar, sabar. Dibuka dulu di luar, jangan langsung buka di situ, nanti lambat lagi bukanya. Coba, bisa nggak? Coba. Ibu, sudah nih. Coba Ibu lihat sini.
Rifka, coba kirim filenya di pesan itu. Jaringan. Coba Jauh ya, saja. coba kirim file di pesan itu nanti. Kirim ke Ustadz, kirim ke Pak Faris tuh. Nanti Ustadz buka dari sini coba. Oke, Ibu Intan sudah kirim filenya nih. Ibu Intan sudah kirim. Sudah Ustadz, Ibu Intan sudah kirim. Ya, oke. Bentar. Sudah naruh pas. Oke, sudah tampil? Ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oke. Jangan pakai naik close. Silakan. Mulai Rifka Aulia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, rukun, dan sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila dari ND untuk Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, I would introduce myself. My name is Rifka Aulia. I'm from Madrasah Aliyah Negeri ND. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder pada buah rambusa sebagai penghambat bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan gangguan saluran pencernaan seperti diare. Kondisi ini dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Diare merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di seluruh dunia dan menjadi penyebab kematian terutama pada anak-anak di negara berkembang. Indonesia diperkirakan terdapat 200 sampai 400 kejadian diare setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2017, Kabupaten ND mencapai tingkat tertinggi kasus diare yaitu 11.597 jiwa. Diare dapat disembuhkan oleh antibiotik. Namun penggunaan antibiotik secara berlebihan dapat menimbulkan resistensi, maka dibutuhkannya alternatif pengobatan alami. Buah rambusa diketahui memiliki senyawa metabolit sekunder yang dapat menghambat bakteri. Buah rambusa banyak dijumpai di Kabupaten ND, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Kandungan dalam Quran Surat Toha ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dari segi rasa, bentuk, warna, dan juga manfaatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan buah rambusa sebagai antibakteri masih menjadi hal yang baru. Dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian ini, maka saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder pada buah rambusa sebagai penghambat bakteri Escherichia coli. Rumusan masalah, jenis senyawa metabolit sekunder apakah yang terdapat pada buah rambusa? Apakah buah rambusa memiliki potensi sebagai penghambat bakteri secara alami? Kajian teori. 1. Metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh hewan dan juga tumbuhan yang memiliki aktivitas biologi dan farmakologi. 2. Buah rambusa. Buah rambusa adalah tumbuhan menjalar yang tumbuh liar dan banyak dijumpai di Kabupaten ND. Diindikasikan memiliki fungsi sebagai antimikroba. 3. Bakteri Escherichia coli. Escherichia coli termasuk dalam famili Enterobacteriaceae yang hidup di saluran pencernaan dan dapat menyebabkan diare. Tinjauan pustaka. Saya mengutip penelitian Oliveira dan kawan-kawan, Abdurrahim dan kawan-kawan, dan Baik Bitsari dan kawan-kawan tahun 2022. Kesimpulan dari ketiga penelitian mendukung penelitian saya yang menggunakan buah-buahan sebagai alternatif pengobatan alami untuk menghambat bakteri Escherichia coli dengan menggunakan metode yang sama. Metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode eksperimen uji in vitro. Subjek penelitian 1 populasi. Pada uji fitokimia saya menggunakan buah rambusa yang tersedia di Kelurahan Nanganesa, Kecamatan Nona, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada uji in vitro saya menggunakan bakteri Escherichia coli yang dikembangbiakan. 2. Sampel. Pada uji fitokimia saya menggunakan buah rambusa yang sudah matang secara fisiologi. Kemudian pada uji in vitro saya menggunakan bakteri Escherichia coli yang dijadikan bahan uji. Teknik pengumpul data. 1. Sterilisasi alat. Saya menyiapkan bahan yang akan disterilkan, kemudian saya bungkus menggunakan aluminium foil, selanjutnya saya masukkan ke dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat. 2. Preparasi sampel. Saya mengambil sampel buah rambusa yang sudah matang, kemudian saya keringkan selama 4 hari. Selanjutnya, saya haluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan. 3. Ekstraksi meserasi. Serbuk buah rambusa yang sudah kering, serbuk buah rambusa yang sudah saya haluskan, saya timbang menggunakan timbangan analitik, lalu saya bagi menjadi 2. Saya masukkan ke dalam masing-masing aeromyak sebanyak 50 gram dan ditambahkan dengan pelarut metanol dan enheksan. Selanjutnya saya rendam selama 24 jam sesekali diaduk setiap 6 jam. Filter hasil meserasi kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator.
4. Uji fitokimia. Pada uji saponin saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 2 tetes HCl. Pada uji tanin saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 2 tetes FeCl 31%. Pada uji triterpenoid saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 0,5 ml kloroform, 0,5 ml asam asetat anhidrat, dan 2 tetes H2SO. H2SO4. Pada uji alkaloid saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 5 tetes reagen Mayer. Pada uji flavonoid saya menguapkan ekstrak buah rambusa, kemudian saya tambahkan dengan 2 gram serbuk magnesium dan 5 tetes HCl. Pada uji minyak atsiri saya menguapkan ekstrak buah rambusa menggunakan bunsen, lalu saya tambahkan dengan 2 tetes etanol. 5. Uji aktivitas bakteri. Saya menimbang media nutrien agar sebanyak 5 gram, lalu saya tambahkan ke dalam Erlenmeyer dan dimasukkan 250 ml Aquades. Selanjutnya saya panaskan menggunakan setelah media dipanaskan, saya masukkan ke dalam cawan Petri dan didiamkan hingga memadat. Setelah media memadat, kemudian saya menginokulasikan suspensi bakteri menggunakan jarum OC. Tetes krem yang sudah saya rendam menggunakan ekstrak buah rambusa, saya masukkan ke dalam media agar. Selanjutnya saya inkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan suhu 27 derajat. Zona bening yang terbentuk saya ukur menggunakan jangka sorong, lalu saya bandingkan dengan tabel klasifikasi respon hambat. Hasil dan pembahasan. Hasil identifikasi senyawa metabolit sekunder menunjukkan bahwa buah rambusa mengandung senyawa tanin, triterpenoid, alkaloid, minyak atsiri, dan saponin. Senyawa-senyawa yang terkandung pada buah rambusa memiliki potensi sebagai penghambat bakteri Escherichia coli. Ekstrak buah rambusa dengan metanol memiliki diameter zona hambat sebesar 15,40 mm, sedangkan dengan heksan sebesar 6,16 mm. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada buah rambusa. Ekstrak buah rambusa dari polaritas yang berbeda memberikan pengaruhnya terhadap aktivitas antibakteri Escherichia coli. Zona hambat sebesar 15,40 mm sehingga berpotensi sebagai sumber antibakteri yang alami. For I close my presentation, I will say in Indonesia we call it pantun. Makan minum terkontaminasi. Ngundang bakteri Escherichia coli. Walau diare meradang pasti. Buah rambusa solusi yang pasti. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rifka Aulia. Saya mohon maaf karena memang saya yang menjalankan presentasinya ini. Saya juga bingung di mana sudah yang dia bicarakan. Terima kasih kepada Rifka Aulia. Insya Allah mudah-mudahan lancar tadi, jaringannya juga sudah membaik. Silakan saya beri kesempatan untuk Ibu Sri dulu untuk memberikan beberapa saran dan masukan terkait dengan presentasi dari Rifka Aulia. Bismillah Bu Sri. Ya, baik, terima kasih Pak Faris. Ada yang catat waktunya? Saya catat waktunya 6 menit. 6 menit. Iya. Sama berarti dengan saya punya. Rifka secara keseluruhan sudah baik ya, sudah bagus ya. Terima kasih. Cuman tadi tuh ada catatan-catatan yang memang perlu kita jaga ya. Dari kemarin waktu kita proposal ya, usulan proposal yang kemarin juga seperti itu ya, masalah jaringan, kemudian tadi Kak Faris yang jadi operatornya akhirnya tidak sejalan, itu sudah catatan umum. Untuk penyampaian latar belakang, kemudian prosedur penelitian itu juga sudah jelas. Hanya saja mungkin pilih gambar yang memang betul-betul sama dengan apa namanya prosesnya ya, kayak proses ekstraksi itu kok yang dimasukkan di situ blender ya, harusnya ada alat ekstraksinya tuh. Yang digambar PowerPoint-nya. Iya, di PowerPoint-nya itu bisa menggambarkan apa yang kita lakukan gitu kan. Itu terus saya nggak tahu nanti Bu ini mungkin kasih masukan ya. Untuk Rifka kan sudah dapat luaran nih. Saya pikir ini menjadi kekuatan juga karena luarannya sudah ada. Mungkin di slide terakhir kan masih ada waktu tuh, ada waktunya mungkin bisa ditampilkan bahwa hasil penelitian ini sudah disubmit
di jurnal apa dengan apa, kemudian dapat HKI. Itu kan bisa diambil judul-judulnya itu saja. Mungkin itu menjadi kekuatan ya dalam penelitian ini, karena saya rasa tidak semua penelitian bisa dengan waktu yang sangat singkat itu bisa menghasilkan luaran. Yang saya rasa untuk di Rifka itu sesuatu yang saya sendiri juga tidak menyangka, dan waktu yang singkat sekali bisa menghasilkan 2 artikel dan 1 HKI. Saya pikir itu menjadi kekuatan. Tapi apakah ini biasa atau bagaimana? Tapi kalau di kami justru luaran itu di bagian slide belakang itu menguatkan bahwa proses itu kita lakukan sudah sangat baik dan luarannya juga ada. Itu. Kemudian Rifka, saya boleh bertanya sedikit ya? Boleh, Dari latar belakang kemudian prosedur tadi sudah jelas. Ini bagaimana caranya Rifka tahu bahwa tanaman itu mengandung tanin, saponin, dan ciri khususnya kah? Baik, terima kasih. Untuk saya mengetahuinya tuh melalui identifikasi ini, uji fitokimia. Saya tahu bahwa rambusa mengandung senyawa. Tapi kalau di kami sendiri, nih buah rambusa ini memang sering dikonsumsi kalau diare, makanya saya meneliti buah rambusa ini. Gitu. Ya, begini, Dek, misalnya tanin tadi itu ditambah dengan larutan apa ya? Kalau 31%. Nah, ciri-ciri fisiknya yang kelihatan apa? Pada Warna bahan warna? Taninnya. Ada kan, ada yang bergelembung, kemudian ada yang berubah warna, ada itu kan ciri-ciri setiap ekstrak itu kan berbeda-beda. Iya. Itu tadi belum kelihatan pada saat Rifka mengidentifikasinya. Misalnya begini, tadi tuh cuma dijelaskan bahwa untuk menguji tanin saya menambahkan ini. Tapi menambahkan itu reaksinya seperti apa? Nah, yang saya tanyakan itu sekarang reaksinya seperti apa sih? Tanin warna orange. Orange. Terus kalau saponin? Saponin hijau ke biru-biruan. Minyak atsiri? Wangi. Terpenoid. Itu ada cincin kecoklatan. Nah, itu yang saya maksud. Ya. Oke, kalau yang lainnya sudah jelas. Baik, Pak Faris, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sri atas beberapa masukan. Mohon kepada pendamping atau Rifka sendiri mencatat apa yang menjadi masukan tadi. Kemudian saya juga memberikan masukan. Tadi jangan lupa Bu Enik tadi sudah memberikan masukan di awal bahwa ketika ada dosen, ada pembimbing yang atau penguji yang sedang bertanya, ucapkan terima kasih kesempatannya atau tadi ucapan di awal itu untuk sebelum memulai menjawab. Jadi tidak langsung seperti dialog biasa. Itu sudah ada informasi tadi. Jadi itu mohon diingat anak-anak sekalian. Jadi menjawabnya tidak tergesa-gesa. Fokus dengan apa yang mau disampaikan. Silakan Bu Enik. Ya, oke, terima kasih Pak Faris. Ananda Rifka luar biasa ya terkait penelitian kalian ini. Pak sendiri ya, penelitian ini sudah disubmit juga di jurnal, sudah HKI. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sri, silakan nanti di bawah lampir. Intinya didokumentasi ya. Pada slide akhir itu kan ada dokumentasi penelitian ya. Nah, itu kamu sisipkan terkait sertifikat HKI-nya itu kamu foto ditaruh situ sama jurnalnya yang sudah di submit. Ini menambah nilai ya. Karena apa? Saat kamu sudah mengikuti lomba ini dan siap untuk intinya melindungi hakmu ini. Karena penelitianmu ini kan baru ya, belum ada yang meneliti sebelumnya. Makanya mengapa kemarin harus identifikasi dulu. Identifikasi metabolit sekunder itu kan berarti kita belum punya rujukan. Belum punya rujukan dari jurnal terkait rambusa ini. Itu sama dengan penelitiannya murid kami dulu pernah, jadi tumbuhan pakan ulo itu juga kami judulnya terkait identifikasi metabolit sekunder. Di situ tadi Nanda Rifka juga sudah menjelaskan prosesnya luar biasa, menguasai materinya, menguasai tentang prosedur pengujiannya. Nah,
Sekarang saya ingin menanyakan satu saja. Apa sih pemahaman kamu terkait metabolit sekunder itu sendiri? Nah, mengapa tumbuhan ini memiliki metabolit sekunder? Oke, silakan. Dijawab. Metabolit, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Metabolit sekunder dari pemahaman saya sendiri itu adalah senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan yang mungkin memiliki pengaruh untuk dapat menghambat, dapat dijadikan obat-obatan untuk mengobati suatu penyakit. Tidak hanya antibakteri saja, bisa antiinflamasi dan lain-lain. Terima kasih. Oke, nah untuk pertanyaan Mbak Nandarisa harus dikuatkan ya. Nanti cari searching. Apa sih metabolit sekunder? Saya kayaknya di tinjauan pustaka ada kan? Ada. Nah, itu dikuasai ya. Jadi silakan dikuasai lagi bahwa sebenarnya di tumbuhan itu selain fotosintesis itu juga terjadi metabolisme yang hasilnya menjadi disebut metabolit sekunder itu. Nah, metabolit sekunder manfaatnya memang untuk manusia juga, untuk obat-obatan alami karena di situ memang ada senyawa fitokimia yang kalau kita mau sebagai manusia yang sudah diberikan Allah sumber daya yang ada ini kita mau meneliti ya ini dampaknya ini mengandung ini akhirnya bisa digunakan untuk obat jarum. Nah kalau di sana kebiasaannya kan sudah menggunakan obat rambusa ya. Nah di sini Nandarisa kan juga meneliti terkait zona hambat bakteri. Nah itu tadi selain metabolitnya sudah teridentifikasi, setelah itu kan diujikan secara in vitro. Secara in vitro itu Nanda tahu zona hambatnya. Nah untuk zona hambat bakteri itu kan ada apa namanya yang kalau bisa ketahui ada standarnya ya, seperti itu. Apakah memang sudah kuat ada zona hambat? Nah apakah seperti itu lebih efektif dibandingkan kontrolnya? Kan kontrolnya kan ada kontrol positifnya ya? Iya, kontrol positif. Jaraknya berapa milimeter itu apakah memang bisa menggantikan obat-obatan kimia sebenarnya atau memang ini bisa dijadikan pengganti? Silakan dijelaskan. Paham ya dengan pertanyaan saya? Ulang Bu. Mohon maaf Ibu kurang kedengaran. Oke, jadi zona hambat yang sudah dilihat di hasil uji antibakteri itu apakah bisa dijadikan dasar? Ini bisa sebagai pengganti ya, intinya pengganti obat-obatan kimia diare yang menjadi kontrol positif dalam uji in vitro tadi. Baik Ibu, terima kasih. Ini bisa buat rambusa ini bisa dijadikan pengganti untuk obat-obatan ini. Antibiotik mungkin memang dirancang untuk mengobati diare, namun yang kita ketahui bahwa penggunaan antibiotik secara berlebihan dapat menimbulkan resistensi. Maka dengan adanya penelitian saya ini dapat memberikan pengganti untuk pengobatan antibakteri yang lebih efektif dan aman untuk tubuh. Terima kasih. Oke. Saya rasa bisa mewakili jawaban ya. Jadi mungkin nanti bisa tambah referensi ya, dicari terkait zona hambat gitu ya. Terkait zona hambat, apakah ada standarnya ya bahwa ini bisa dijadikan sebagai anti-inflamasi lah atau anti-bakteri atau seterusnya ya. Saya rasa itu Pak Faris dari saya. Baik Bu Enik, terima kasih banyak. Pak Mansur. Sepertinya beliau jaringannya terganggu juga. Pak Isnaim, bismillah, mungkin ada saran dan masukan untuk Rifka. Pak Isnaim. Pak Asma nganter. Kayaknya jaringan. Ya, kayaknya di sana lagi gangguan semua ya. Pak Asis, gimana Pak Asis? Pak Isnaim. Aduh, Ibu. Pak jaringan kuat, Ibu hajar di belakang. Oke, tidak apa-apa.
Kondisi di sana lagi gangguan semua jaringannya, termasuk Pak Mansur juga tadi. Ya, silakan Pak Asis, silakan. Standar mungkin saya paham zona hambatnya itu tuh dia standarnya dari sini, kalau rujukannya itu dari Susanto. Pak Asis, tidak ada? Oke. Ibu Intan, halo Ibu Intan. Halo. Ya, mungkin sebelum saya beralih ke yang lain, atau informasi yang lain, mungkin Ibu Intan mungkin ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan Bu Sri dan Bu Enika terkait dengan penelitian ini, sehingga nanti bisa memperbaiki atau mempersiapkan sebelum kita nanti untuk tahap selanjutnya berdasarkan masukan-masukan hari ini nanti. Atau ada proposal atau dokumen lain yang ingin ditanyakan dengan Bu Enik mungkin, silakan. Terima kasih. Mungkin sedikit ada tambahan tadi mungkin hambat itu di bab 2-nya kami, di bab 3-nya kami ada di situ ada tabel, cantumkan tabel di situ yang Susanto Sudrajat tahun 2012. Suaranya Ibu Intan sebentar. Suaranya Ibu Intan tuh kayaknya ini terlempar, tidak terdengar dengan baik. Sabar. Silakan. Coba. Nah, itu yang ngomong-ngomong itu suaranya terdengar dengan baik gitu. Suara Ibu Asri. Jauh, Ustaz. Dengar jauh. Memang suara saya selalu jelas. Halo? Ya, boleh. Itu sudah bagus tuh. Silakan. Oke. Penambahan mungkin untuk zona hambat di bab 3, di bab 3-nya itu sudah tertulis di situ dari Susanto Sudrajat tahun 2012, ada diameter zona hambatnya dengan respon hambatnya, ada tabelnya Ibu. Jadi mungkin ada tambahan nanti Rifka untuk menjelaskan sedikit di situ Kak Ibu, atau bagaimana nanti? Karena di situ kan apabila dia di atas dari 21 mm, maka respon hambatnya itu sangat kuat. Kemudian apabila dia di bawah dari, karena yang kami dapat kemarin itu kan datanya, dia masuk di klarifikasi yang di kuat, karena 11 sampai dengan 20 mm. 15. Karena kami dapat itu kan sekitar 15, sekian Bu. Maka indikasinya masuk pada di zona hambatnya itu, masuk respon hambatnya yaitu Ya, jadi itu untuk jawabannya Rizka, Mbak Rizka. Ya. Mengurumusnya dari situ gitu maksud saya. Jadi harus menguasai. Ya. Jadi jangan ini bisa, tapi apa dasarnya gitu ya. Jadi berdasarkan jurnal itu bahwa sekian sampai sekian ini menunjukkan sangat kuat, sekian sampai sekian mili itu kuat gitu. Jadi ada dasarnya Mbak Rizka ya. Jadi tidak hanya sekedar dapat dijadikan antibakteri, tapi ada penjelasan yang menguatkan. Gitu. Ya. Siap. Oke, kemudian yang kami mau tanyakan lagi itu untuk laporannya Ibu. Laporan yang sebelum kami upload, di situ di Juknis itu kan tidak ada surat pernyataan. Apakah surat pernyataan yang kemarin itu kami penambahan di laporan kami atau bagaimana? Bukan ada di situ yang pas kita laporan proposal kemarin tuh Ibu ada 2. Surat originalitas sama. Ada surat keasliannya dengan surat pernyataan siswa. Apakah ditambahkan di laporan kami atau bagaimana Bu? Laporan yang mau di-upload? Ya, itu dimasukkan ke laporan. Itu ya, masukkan di laporan. Karena yang kami pemecahkan dari kepala masyarakat. Tapi kan halaman setelah ini suaranya, minta maaf, suaranya jauh sekali. Oke, sudah dengar? Sudah dengar? Iya. Nah, ya. dengar. Oke.
Oke, jadi setelah pengesahan, setelah itu kan ada biasanya abstrak ya. Nah itu Ya, ya. sebenarnya diberi surat pernyataan orisinalitas, itu Surat dilampirkan pernyataan. di situ. Ya. Jadi tetap dilampirkan, Bu. Oh iya. Tidak usah buat surat yang baru. Maksudnya itu kan tanggal yang kemarin pada saat proposal, Bu. Tidak perlu, Bu. Itu sudah Tidak perlu. Tetap pakai itu. Oke. Kemudian di biodatanya, penambahan biodatanya juga, Kak Ibu? dilampirkan di belakang, di lampiran belakang. Oh, lampiran paling belakang, Bu. Ya. Lampiran belakang, dokumentasi, haki, apa tadi yang Ibu bilang tadi itu, jurnal yang sakit juga dilampirkan di belakang. Ini surat. Soalnya kami lihat yang di laporan yang di Google tuh, itu sudah ada termasuk dengan biodatanya. Jadi setelah cover itu ada biodata, setelah itu baru surat-surat, baru masuk di abstrak, Bu. Oke. Oh, biodatanya ditaruh di depan. Iya, biodatanya ditaruh di depan. Boleh seperti itu, Bu. Di belakang, kalau biasanya sih yang umum belakang, tapi kalau di situ ada contoh yang depan enggak masalah. Tidak, itu yang kami lihat yang di Google, contoh laporan Mayres tuh, Ibu. Oh ya udah, ikut itu aja, Bu. Oh, itu saja. Oke. Sama Masih ada tadi, Bu Intan, silakan. Bu, yang abstrak tadi ya, Bu. Ya, dengan abstrak tadi, Bu, saya blank nih. Abstrak yang tadi tuh, Bu. Tujuan penelitiannya belum masuk soalnya di situ. Jadi mohon maaf Bu Sri, mungkin sharing juga ya Bu Sri. Kan di abstrak itu ada latar belakang singkat, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan kan Bu ya. Iya. Nah, tadi di abstrak yang dikirim ke saya itu belum ada tujuan, belum muncul di situ. Jadi mungkin dikurangi di latar belakangnya. Latar belakang, ya. Jadi ditambahkan tujuan. Terus metode juga harus jelas gitu Bu. Jadi tidak seperti kalau metode penelitian yang digunakan langsung begitu. Jangan, kalau tadi sebenarnya ada metodenya tapi tidak muncul tulisan itu metode yang digunakan gitu tidak. Jadi silakan nanti di revisi ya Bu, karena mesti juri itu juga melihat abstraknya. Ya. Justru abstrak itu kan menjadi ringkasan dari semua ya. Iya. Kalau nggak muncul tujuannya. Iya. Ya. Siap. Masih ada waktu kok. Ya. Kami memperbaiki dulu sedikit, nanti baru kami WA lagi ke Ibu. Aktif di sana? Ya. Ya. Saya rasa cukup Pak. Masih ada Ibu Intan? Ibu Intan masih ada? Sudah. Sudah ya, yang ingin dikomunikasikan langsung, cukup ya? Sudah. Oke Pak Isnain, Pak Asis, silakan. Mungkin ada hal yang perlu dikomunikasikan terkait dengan itu, apa namanya proposalnya atau makalahnya atau materi yang akan diupload itu? Saya pikir cukup terkait administrasi saja tadi mungkin. Oh, begitu. Untuk videonya itu bagaimana Pak Asis? Videonya kita sudah buat, Bu, ini mohon maaf ini kebetulan kita baru pertama untuk sampai ke tahap ini. Kira-kira nanti untuk penguploadan video ataupun apa namanya itu pengiriman video itu apakah bersamaan dengan ini ataukah dia berbeda ya biasanya? Video nanti kalau sudah lolos 6 besar Pak. Kalau sudah Gimana, lolos, Bu? Sudah lulus 6 besar. Kalau sudah lolos. Oh, begitu. Oh ya, oke. Berarti ini masih mudah-mudahan lolos. Amin ya Allah. Oh ya, oke. Baik. Insya Allah lulus. Amin. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Eka, mungkin ada yang perlu dikomunikasikan dengan Ibu Sri dan Ibu Eni? Cukup? Pikir cukup sekian untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak. Bu Sri, Bu Eni, Pak Mansur, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di
di siang hari ini. Mohon maaf sekali mengganggu aktivitasnya. Harusnya latihan upacara ataupun yang lainnya ini. Jadi harus bergabung dulu di sini nih. Presentasinya tanggal 19 kan? 19 Agustus. Ya, Bu. Iya, Bu ini. Presentasinya tanggal 19 Agustus kan? Iya, Mas. Iya, Ibu, ya. Diundur. Ditunda sampai tanggal 19. Enggak, masih ada waktu untuk latihan lagi ya, Oke. dimaksimalkan. Kemudian nanti saya juga nanti mudah-mudahan setelah ada beberapa masukan hari ini tadi, insya Allah seperti biasa, kami coba menyempurnakan kembali, mengecek kembali, kemudian mempersiapkan lagi. Kemudian nanti Sabtu atau beberapa waktu ke depan, kami minta kesempatan lagi Bu Sri, Bu Enik untuk bisa melihat lagi 1 atau 2 kali anak kita untuk bisa presentasi lagi. Apakah sudah cukup ataukah memang seperti apa nanti kita lihat di tampilan berikutnya. Kira-kira begitu ya, Bu Enik ya? Sama Bu Sri. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Sri, Bu Enik, Ibu Intan, Pak Asis, Pak Mansur, Ine Rifka Aulia, dan Ine Eka Saputri. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan masukan dari pembimbing kita tadi itu menambah wawasan lagi, menambah lagi yang kurang, kemudian yang belum terpikirkan, coba bisa didesain lagi lebih baik lagi untuk bisa mempersiapkan pada tampilan presentasi yang kedua, ataupun yang paling layaknya adalah pada saat presentasi di tanggal 19 itu. Itu nanti yang harus dipersiapkan dengan matang, baik itu jaringan dan lain sebagainya. Jangan sampai kekurangan-kurangan tadi itu menjadi masalah, hal-hal teknis begitu. Kita berharap seperti itu dan kita harus berpikir solusinya lebih cepat. Terima kasih banyak Bu Sri, Bu Enik, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan sehat selalu dalam setiap aktivitas dan tugasnya. Amin. Siap. Ya. Baik, terima kasih banyak. Sekian saja diskusi kita atau Zoom meeting kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rifka sama Eka sebentar ya, bertahan sebentar ya. Siap. Ya, bagaimana apa namanya? Apa yang perlu ditambah atau ada kendala apa dalam apa namanya ini persiapannya untuk menghadapi besok ini presentasi lagi kedua? Kemudian apa sih yang perlu Ustadz? Kami butuh ini, Ustadz kami kurang ini. Apa yang bisa saya bantu gitu? Ustadz, waktu saya presentasi itu ada tersendat-sendat atau mungkin terlalu cepat atau gimana waktu Ustadz dengar kalimatnya? Yang dari Ustadz dengar. Ya, yang saya dengar dari sini itu sedikit ya tapi bagus sih. Saya terus terang saya sampai sama teman ini, Ustadz sama teman ini bersebelah. Jadi kami berdua sampai minta maaf sampai angkat tangan kok saya merinding ya begitu. Sama teman di sebelah ini. Jadi iya, hanya banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Mudah-mudahan kita masih lolos di putaran berikut. Untuk Eka dan untuk Rifka itu sudah baik sekali. Jadi terdengar cukup baik. Hanya tadi kita di awal memang ada gangguan jaringan. Memang kita di waktu siang hari itu di sana itu memang ada gangguan jaringan kita di situ di aula itu biasanya seperti itu. Hanya kita mencoba saja. Iya, kita uji coba saja memang benar keadaan itu. Jadi tidak apa-apa, kita coba bertahan dengan itu. Yang jelas tadi, apa yang disarankan seperti Ine Rifka tadi itu, saran dari Ibu Sri tadi, tolong dong itu gambarnya tadi itu harus disesuaikan. Oh iya, siap. Penting tuh. Penekanannya itu, kemudian yang berikutnya lagi, terkait dengan waktu. Waktu itu 5-7 menit. Ya, itu dicek baik-baik, khususnya pembimbingnya itu cek baik-baik waktunya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan persyaratan-persyaratan yang ada di Juknis itu. Ibu Intan dengan Pak Asis kita harap baca baik-baik di situ, jangan sampai ada yang tertinggal yang mau diupload itu. Siap. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian yang berikutnya apa namanya itu sapaan untuk juri di awal.
kemudian terima kasih ketika diberikan kesempatan untuk menjawab, dan di akhir juga mengucapkan ketika selesai, dikatakan selesai, sama seperti tadi mengucapkan terima kasih lagi kepada juri. Itu hal sederhana tetapi berdampak besar. Begitu. Itu bagaimana etika kita dalam berkomunikasi secara ilmiah. Ya, itu penting. Beda dengan kita ngobrol biasa dengan teman kita tidak perlu mengucapkan terima kasih pun tidak apa-apa. Tapi di forum ilmiah setidak-tidaknya kita mengucapkan terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan atau disanggah. Artinya dengan itu menambah pengetahuan kita, maka penting untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian yang berikutnya, saya juga memberikan saran ketika menyampaikan penelitian tadi, itu adalah saya yang meneliti. Ya. Saya, artinya ini bukan kelompok. Jadi kalau menyebutkan kata kami, itu berarti ada lebih dari satu tuh. Ya, jadi saya, artinya Anda sendiri itu individu tuh yang melakukan, mengambil sampelnya, populasinya dari sekian itu, kemudian mengolah metodologinya dan seterusnya itu sampai dengan pembahasan dan kesimpulan saran. Itu karena Anda individu, maka Anda yang menyatakan saya melakukan penelitian itu. Yang terakhir saya ingin tekankan bahwa yakinkanlah bahwa yang Anda teliti itu Anda paham dan Anda menjelaskan itu betul-betul hasil karya Anda. Itu harus bisa meyakinkan pembimbing, penguji, meyakinkan penguji, sehingga ada kepuasan nanti, oh benar ini betul-betul hasil penelitiannya dia, begitu. Kemudian khusus pada Ine Rifka tadi, pertanyaan dari Ibu Enik, saya juga merasa kurang puas ketika dia bertanya tentang metabolisme sekunder tadi. Metabolisme. Ya, metabolisme sekunder tadi itu harus betul dibaca. Kamu sudah menjelaskan di bab 2 sudah bagus. Hanya nanti harus dipahami apa itu dari judul-judul yang diangkat itu, metabolisme sekunder itu apa sih di situ. Gitu ya. Itu hal-hal sederhana, tetapi nanti ketika ditanya jangan sampai Anda hilang kontennya atau hilang informasinya, gitu ya. Jadi dibaca lagi, Anda punya jurnal itu, Anda punya tulisan itu dibaca ulang-ulang, dibuatkan pertanyaan sendiri. Ini kalau bikin pertanyaan begini, jawabannya kira-kira bagaimana? Kalau muncul pertanyaan begini, jawabannya bagaimana? Atau silakan ajak dengan beberapa orang teman, guru di situ, Ibu Srika, Ibu Intan, kemudian Ibu Fisika, teman Ibu Intan, Ibu Vinilia, Ibu Vinilia, kemudian Ibu Asri, kemudian Ibu Farah, Pak Yanto yang biologi, Ibu Nun, diajak teman-teman yang punya kompeten di bidang sains untuk memberikan beberapa pertanyaan tentang sains itu. Karena bisa muncul pertanyaan-pertanyaan tentang sains itu. Ini saran saya. Jadi sebelum kita presentasi nanti berikutnya, teman-teman harus mencari 1-2 menit atau 1-2 jam untuk bisa berdiskusi, memberikan pertanyaan setelah dipresentasikan itu lagi di hadapan mereka, bilang mereka untuk bertanya. Nanti insya Allah saya juga ada nanti. Saya kan sudah baca itu Ine Rifka, Ine siapa punya ini? Rifka. Ine Rifka punya itu saya sudah baca karena Ibu itu sudah simpan di atas meja. Saya berharap Ine Eka juga begitu, simpan di atas meja saya 1, nanti kita baca supaya nanti kita hadir nanti sama undang guru-guru agama atau guru-guru yang kompeten seperti Ibu Ibu Wardah mereka, Ibu siapa, Ibu Nur Sabania, mereka bisa bertanya apa sih yang ada di situ, ya, undang mereka untuk bisa berdiskusi. Ini masukan yang baik menurut saya supaya menambah wawasan Anda ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda tidak tahu, yang tiba-tiba muncul dari orang begitu, karena kita berpikirnya beda-beda, kepala ini isinya beda-beda, dia bertanya sesuai dengan versinya dia, bisa terjadi. Gitu ya, Ibu Intan ya? Iya, Ibu. Ya. Itu saran dari saya untuk bisa nanti menambah memperkaya informasi begitu. Gitu. Tadi pertanyaan-pertanyaan kita juga tidak sangka itu, pertanyaannya Ibu Sri juga luar biasa. Pertanyaan Ibu Sri tadi itu bertanya tentang bagaimana cara Rifka tahu tentang apa itu tadi itu. Itu luar biasa itu. Iya, yang Rifka jelaskan tadi saya lupa itu. Iya. Bening ya. Zona bening. Itu. Kemudian ini siapa tadi? Ini Eka juga yang sama, tapi alhamdulillah menguasai ya. Tadi ditanya apa dampak-dampaknya, kemudian apa kendalanya,
Ya, itu bisa dijawab begitu. Itu luar biasa. Saya tidak ini, saya mengingat saja apa yang tadi disampaikan itu. Dan itu tuh menjadikan catatan penting tuh. Itu poin-poin penting tuh. Karena itu yang kamu ceritakan, kamu uraikan. Itu penting sekali. Ini sudah dapatkan jawabannya begitu, kemudian mereka menerima, kemudian nanti kita mempersiapkan diri lagi dengan beberapa pertanyaan yang lain. Dan itu bisa dilakukan dengan kita mengundang teman-teman yang berbeda. Siap. Gitu. Oke ya, mungkin sampaikan juga dengan Pak Asis kalau mungkin beliau tidak ada di sini untuk bisa mengajak teman-teman satu. Asis di sebelah saya. Oh, ada Ustaz. Ali 5 DKBN. Sutradara itu belakang. Oh ya. Jadi nanti apa namanya itu untuk bisa ajak teman-teman. Bila perlu nanti insya Allah saya pulang besok hari Sabtu. Pulang sudah nanti insya Allah. Hari Sabtu nanti. Saya pulang itu besok pagi, dini hari saya tiba. Insya Allah hari Sabtu itu saya akan ajak Pak Kepala. Saya ajak Pak Kepala nanti untuk bisa kita dengarkan sama-sama presentasinya. Saya ngajak beberapa orang nanti dari sains, dari agama, kemudian dari apa namanya PKN mereka untuk bisa nanti kita dengarkan sama-sama. Gitu, mereka pertanyaannya. Dengarkan kemudian bikin pertanyaannya supaya nanti kamu memperkaya pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Ada pertanyaan Pak? Bisa ya begitu ya Ibu Intan Pak Asis ya. Kita coba hari Sabtu ya. Bisa. Bisa. Nah, oke. Baik, terima kasih perbaiki itu. Mungkin itu saja ya. Ya. Pak Faris, sedikit. Pak Faris. Nah, kami omong sedikit dulu. Silakan. Tadi tuh kebetulan kami terbesit waktu pas di kami mau cek laporannya tuh. Nah, maksudnya kami untuk produk Rifka ini nih, pada saat dia presentasi, kami rencananya produk langsung jadi. Tadi Bagaimana? Suaranya kok jauh sekali? Produk jadi tuh. Maksudnya nanti serbuk buah rembusa tuh kami bagi jadi 3 bagian. Ada yang bentuk teh, ada yang bentuk. Kami sudah desain dia punya teh kotak kayak teh kotak, tapi itu rembusa. Terus jus sama satu produk lagi. Maksudnya nanti bagaimana menurut Ustaz tuh? Mau kami tampilkan sekaligus pada saat dia presentasi itu atau bagaimana? Bagus sekali itu. Itu kan hasil daripada presentasi, hasil daripada penelitiannya dia. Itu kan di-connect dengan hasil dan pembahasan di hasilnya. Di hasilnya itu nanti ditambahkan itu. Jadi di slide-nya nanti hasil itu yang ditampilkan juga gambarnya. Ustadz minta jadi maaf. Di hasilnya itu. Di kesimpulan itu kan ada hasil tuh. Di akhirnya itu kamu menjelaskan, oh buah rembusa itu bisa digunakan, berarti itu kan sudah bisa ditampilkan. Ini produknya nih. Dari hasil penelitian saya itu bisa menghasilkan itu dengan beberapa itu. Siapa? Itu kan hasil. Sama seperti Pak Asis punya yang dengan ini Eka itu kan mereka menjelaskan tentang jilbab, walaupun Eka tadi menyampaikan sebetulnya saya sudah tahu tentang bahwa pentingnya tentang hijab itu. Dia sudah tahu hasilnya, tetapi dia kesulitan untuk merangkai kata-katanya itu. Itu kan kendala tadi yang dia sampaikan. Betul ya yang ini jelaskan tadi itu ya? Iya. Jadi nanti sebetulnya hasilnya itu kan kalian sudah tahu, tapi alur desain dan ceritanya itu, pembahasannya, nah itu ditampilkan nanti di PowerPoint-nya, di hasilnya itu. Bila perlu nanti sudah pegang dengan itu hasilnya, ini hasilnya nih, sudah bisa dikonsumsi begitu. Pada saat presentasi nanti, kalau ini kan tidak kelihatan nih tadi. Kendala di kertas celup teh yang di Endes ini kosong, saya sudah cari tadi. Tidak ada. Kertas celup teh kosong. Itu adanya di mana? Kalau di supermarket semua tadi kami sudah cek tapi kosong. Iya, ini maksud saya begini. Kita punya waktu sampai dengan tanggal 19, masih banyak nih waktunya nih. Kalau beliau sekarang tanggal 9. Jawa. Ya? Kan Ustaz di Jawa nih kebetulan. Oh, maksudnya saya cari di sini. Oh, Ustaz. Di mana lagi di Jawa? Maksudnya kita Sophie bisa tidak? Tapi beliau mau pulang besok. Saya besok pagi ini pulang nih masalahnya nih. Pulang. Bisa. Sekarang sudah jam 2. Di sini sudah waktu sudah hampir jam 1 lebih, hampir jam. Kami pikir saja sebentar, kami ganti ikut alternatif. Iya, kalau misalnya ada yang bisa kita ini, maksudnya ini kan masih ada beberapa waktu hari pengiriman juga masih bisa, apa semua masih punya waktu 10 hari itu masih banyak sekali.
Artinya kita Kan bisa tanggal cek di Jawa, 19. bisa cek di mana, Ini nanti kan baru kita kirim gitu. ditampilkan di tanggal 19 saja. Langsung Iya. bentuk. Iya, kami langsung bentuk produk. Heeh. Jadi dia sudah bisa pegang nanti dengan dia punya hasil itu. Jadi karyanya dia kayak kemarin itu yang waktu ini presentasi masih ingat bawa buah rembusa itu untuk Iya. meyakinkan ini loh buah rembusanya. Nah, Ya. besok itu buah rembusanya itu yang belum dikemas dan hasilnya nanti diangkat pada saat akhirnya. Tiga produk. Teh, 3 produk itu. jus sama satu produk lagi itu. Iya, betul. Nah, itu yang maksud saya itu ditunjukkan kepada jurinya itu pada saat hasilnya itu ini. Gitu. Bisa begitu ya Ibu Asri ya. Nanti kita coba berpikirlah besok kalau misalnya saya tidak bisa nanti dapat itu, bisalah orang lain yang kita bisa minta tolong begitu yang ada di sini atau di Kupang atau di mana nanti begitu. Oke. Siap. Siap. Gitu ya. Oke. Oke. Masih ada Ibu ini? Ibu Intan, Pak Asis, Sri? Ini Sri, kami, Ibu Asri. ini Pak Faris, kalau sudah selesai sebentar kami langsung upload atau karena kan waktunya kan besok, sampai besok. Bagaimana nih Pak Faris? Boleh diupload, cuman maksud saya ini dibaca dulu baik-baik, dikirim dulu ke mereka, konsultan kita itu bertiga, dikirimkan semuanya. Hasilnya itu yang sudah lengkap itu. Dikirimkan, Bu, sebelum kami upload nih minta maaf, minta bantuannya untuk dicek lagi apakah nanti ada yang tertinggal atau tidak ini. Minta bantuannya seperti itu, sehingga mereka mengecek lagi lembar per lembar dari awal sebelum untuk diupload. Gitu. Itu yang kita mau minta bantuan dengan mereka sebagai konsultan kita. Ya, oke. Takutnya terlewatkan tuh. Nah, maksud saya itu begitu. Jadi lebih pentingnya itu kalian buat sebentar, kemudian kalau sudah beres, lalu malamnya nanti kirim ke mereka. Kan masih ada waktu besok nih dari pagi sampai ini. Kalau misalnya mereka langsung balas cepat, alhamdulillah tuh 3-3 tuh. Kalau sudah langsung balas, langsung kita gaskan untuk upload begitu. Yes. Ya. Begitu ya? Ya, siap. Nah, kalau untuk upload saya kembalikan ke teman-teman. Yang penting teliti. Silakan kalian yang upload dicek baik-baik, jangan gerasa-gerusu. Nanti apa yang dipersiapkan malah kalian sendiri yang kecewa nanti. Dicek baik-baik dulu. Ini Pak Faris, Itu mereka penting. sudah jawab di Telegram juga. Jadwal upload terakhirnya itu besok tanggal 10 jam 23.59. Nah, itu mereka jawab seperti itu pas tuh. Jadi hari ini kerja keras sudah supaya kirimkan langsung tadi masukan-masukan tadi. Kalau sudah beres semua, yang dimasukkan Ibu Eni dengan Ibu Sri tadi sudah beres semua, presentasinya juga sudah siap semua, yang diupload kan hanya dokumen saja kan, tanpa presentasi kan? Atau ada file presentasi juga? PPT-nya tidak. PPT-nya tidak di. Nah, beda kan dengan kemarin kan? Kalau kemarin kan kirim PPT-nya juga. Ini hanya artikel sama laporan. Sama itu kan hatinya. betul. Itu kan kita sudah punya semua kan, tinggal dokumen saja ini yang dikirim untuk mereka cek. Nah, jadi tinggal sebentar Miu perbaiki lalu kirim sudah ke mereka. Kalau sudah ready, mereka sudah jawab oke, ini sudah aman. Nah, sudah silahkan teman-teman atur sudah untuk upload. Karena saya tidak bisa jawab lagi sebentar dan besok, karena besok saya dalam perjalanan pulang. Kemudian sebentar malam saya harus sudah ke bandara. Jadi tidak bisa ini komunikasi. Jadi teman-teman silahkan lanjut saja. Saya bisa bacanya besok pagi saja. Begitu. Oke, Pak Faris, tadi juga kami minta tolong sama Pak Mansur untuk cek plagiatnya tuh. Jadi alhamdulillah untuk laporan saya itu plagiatnya hanya 11%. Alhamdulillah. 11% itu yang dibatasi di dokumen itu berapa persen? 20 Kalau yang ya? tidak boleh lebih dari 20. Sudah masuk itu 11%. Itu tinggi sekali dah. Pak Aziz punya tadi berapa tadi Pak Aziz? 12. Aziz punya berapa persen Pak Aziz? 12%. 12. Eka punya 12 ya? Ya. Oke, kalau 12% sama 11%, ya saya optimis lah. Dari 20 itu terlalu jauh kita punya ini nih. Insya Allah lah mudah-mudahan itu. Insya Allah. Luar biasa itu. Kalau kami bisa minimaliskan hari ini, kami bisa minimalisir lah. Ya tinggal kami apalagi sedikit di apa dulu. Ya, Abstrak. kerja tim lah. Kita kerjanya kerja tim supaya teman-teman semua nanti tidak terbebani dan kerjanya itu senang begitu, nyaman. Oh, sudah puas hasilnya nanti kita sudah upload, senang kita. Oh, sudah. Tinggal kita tunggu hasil. Kita ini KSM sudah gagal nih, jangan sampai Mayres catatan tangan kita. Amin, ya Allah. Gitu ya. Tadi itu request dari Saya tadi malam itu sudah jam 9 saya tahu itu hasilnya, hanya saya masih belum bagi saja. Pak Faris. Begitu. Pak Faris. Hah? Tadi
2 hari lalu Pak Kamat MTS tuh Pak Sam, dia bilang begini, bisa tidak minta untuk setiap hari Jumat sebelum mereka presentasi itu untuk anak-anak doa dulu untuk mereka supaya pada saat mereka presentasi itu mereka tidak ada gugup sama sekali begitu. Doa bersama. Doa bersama begitu tuh. Doa bersama. Kemudian tadi juga guru-guru agama juga sempat omong begitu. Itu masukan dari masukan. Ya, bagus juga, bagus. Sama, Yang perlu kita tekankan begini. Mungkin Pak Asis lebih tahu. Kalau saya itu saran paling membangun. Maksudnya bagus. Bagus saran dari ini. Cuman harus hati-hati dengan seperti itu, jangan sampai kita besar hati. Jadi itu yang harus dijaga. Karena ketika kita sudah hati kita itu sudah dengan seperti itu kita ini nanti tidak terkontrol. Itu yang mungkin Pak Asis lebih paham lah. Karena kita ini hal manusiawi gitu. Hal ini karena manusia, kita manusia ini. Jadi ini harus dijaga. Jadi teman-teman, jadi kalau nanti di hari Jumat, pada saat nanti setelah sholat Jumat, kemudian kita minta doanya sekaligus nanti yang imam Pak Kepala, sekaligus minta doa untuk kita semua anak-anak kita berdua ini untuk tampil, ya Bismillah. Kemudian kalau misalnya nanti mau di lapangan juga, ya Bismillah. Mana-mana lah yang terbaik. Pada saat di masjid saja. Di masjid saja. Kalau saya itu di masjid di hari Jumat itu setelah sholat Jumat, karena doa di hari Jumat itu mustajab insya Allah begitu. Ya, insya Allah. Ya? Amin. Begitu. Ya begitu ya Ibu Intan ya. Ya. Sebentar kami WA lagi kalau seandainya sudah semua revisi oleh mereka, kami WA lagi ke Pak Faris nanti. Oke. Kalau sudah ready, Bismillah sudah saya serahkan kembali ke Ibu Intan, Ibu Asri, Pak Asis. Silakan lanjutkan sudah untuk upload dan seterusnya. Kalau sudah ready, yang penting itu hati-hati jangan sampai tidak cek baik-baik nanti merugikan lagi kita. Ya. Gitu ya. Ya. Oke. Jangan besok Cukup lagi. Ya? Ini revisinya Atau? sekarang. Iya, maksud saya yang besok pagi baru besok pagi kenapa saya kita sampai senang bukan? Sudah itu sekarang. Siap. Bagaimana? Oke ya? Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu Intan, Pak Asis, Ibu Asri, Ine Rifka, Ine Eka. Terima kasih banyak, sehat selalu. Mudah-mudahan juga di belakang. Zoom dan Pak Tika. Ada Pak Aan dengan Pak Masum. Pak Masum dan siapa? Pak Aan. Pak Aan. Oh ya. Abena iwas apa ya Papa? Abena tim belakang layar. Sama kita Nana. Jadi nanti teman-teman semua terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu dan saya berharap pintu kita menuju ke nasional ini 2 orang ini. Amin. Ya, 2 orang ini. Baru tadi pagi saya teleponan dengan Pak Kepala, beliau juga menitipkan pesan ke saya, Pak Faris, tolong Mayres dikawal betul. Jadi teman-teman sekalian, sudah untuk tahun ini pintu KSM sudah tutup. Sekarang yang masih terbuka pintu Mayres menuju nasional. Jadi Ine Rifka dengan Ine Eka, kalian berdua lah tempat 1.145 orang itu menaruh harapan. Ya, gitu ya. Menaruh harapan dan jangan sampai berbesar. Iya, Ibu Intan, Ibu Asri, Pak Asis tentulah orang nomor 1 itu yang bisa menggerakkan mereka. Amin ya Allah. Jadi kesuksesan mereka ya kesuksesan kalian begitu. Amin, ya, saya hanya berharap teman-teman sekalian mohon saling koordinasi, saling diskusi. Kalau ada kesulitan diskusi, jangan diam sendiri. Diam sendiri tidak ada solusinya. Tiba-tiba waktu habis nanti. Ibu Nur. Saya teman-teman sekalian, saya jujur, saya pusing sekali ini urus ini apa nih, Mayres mana dengan yang ke sini ke sana. Ya Allah bagaimana jangan kemarin ketika Ibu Intan telepon dan seterusnya. Kami ini kayak kehilangan kan punya. Bilang kehilangan induk. Kehilangan induk nih kayak ayam. Kami bingung. Itu sudah, makanya saya juga ketika Ibu Intan telepon ya Allah saya bilang saya sudah koordinasi, hanya teman-teman yang ini mereka tidak punya waktu dari mulai mereka tidak bisa itu sampai dengan tadi malam saya konfirmasi baru bisa hari ini nih, baru bisa waktu bersamaan itu Ibu Eni, Ibu Sri dan Pak Mansur itu. Pak Mansur sedang ujian tadi. Dia jawab bisa itu padahal dia lagi ujian tuh. Saya bilang tolonglah Abang bantu saya dulu. Ibu Sri juga begini, saya bilang beliau lagi latihan upacara karena sebagai pengibar bendera. Kemudian Ibu Enik juga, beliau juga ada kegiatan juga. Tapi
ya mereka bilang ya sudah Pak Faris, nanti kita berusaha untuk ambilkan waktu begitu. Jadi kita bersyukur mereka bertiga bisa menyempatkan waktu di setiap permintaan kita untuk Zoom itu, mereka selalu siap begitu. Jadi kita bersyukur sekali ketemu dengan orang-orang seperti itu, dan mudah-mudahan kita ya tetap tenang, tetap fokus. Rifka, ini siapa, Eka, tetap fokus, fokus dengan apa yang mau ditampil. Sudah sekolah sudah kasih kesempatan untuk belajar itu fokus. Ya, mudah-mudahan tidak usah dipikirkan yang lain-lain dulu. Selesai presentasi dulu, nanti kita tunggu hasilnya. Ya sudah, begitu. Begitu Ibu Intan ya. Ya, siap. Besok jauh pulang rame baru ke ruang guru siana boleh baru kan. Ya Allah, stres kami. Oke lah, aman, lancar besok. Oke. Oke ya, baik sudah ya. Titip salam buat teman-teman semuanya. Ini muka cemberut semua. Mereka kalau Nanti besok insya Allah Pak Asis bisa traktir kita makan itu hari Jumat itu. Bangkalan Ustaz. sebelum Ya, presentasi. insya Allah lah. Nanti ada waktu kita refreshing lah. Senang-senang sedikit teman-teman ini. Teman-teman MyRes ini. Iya, Oke ya. Baik, terima kasih banyak sudah Ibu Intan, Ibu Asri, Pak Asis, terima kasih banyak. Ini Eka, Pak Aan, Pak Masum. Ganteng-ganteng bisa berdua nah. Ini Rifka, terima kasih banyak. Ya Ustaz, terima kasih juga Ustaz. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tika lagi edit PowerPoint.